Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sterilisasi dan kultur mikroba. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurhanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses untuk mematikan semua mikroorganisme yang hidup. Adanya pertumbuhan mikroorganisme menyatakan bahwa pertambahan bakteri masih berlangsung dan tak sempurnanya proses sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu proses dengan metode tertentu yang dapat memberikan hasil akhir, yaitu suatu bentuk keadaan yang tidak dapat ditunjukkan lagi adanya mikroorganisme hidup. Metode sterilisasi cukup banyak, namun alternatif yang dipilih sangat bergantung pada keadaan serta kebutuhan setempat. Jenis sterilisasi dibagi menjadi dua metode. Ada metode fisika dan juga ada metode kimia, di mana metode fisika itu meliputi pemanasan, radiasi, dan filtrasi, sedangkan pada metode kimia itu meliputi uap hidrogen peroksida dan glutaraldehida. Sterilisasi dengan menggunakan metode fisika, di mana ada pemanasan kering dan juga pemanasan basah. Pemanasan kering itu ada pemijaran. Pemijaran merupakan sterilisasi yang digunakan dengan memanaskan alat, biasanya berujung ose di atas api bunsen sampai ujung ose memijar. Sedangkan pembakaran dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijar. Hot air oven, sterilisasi dengan metode ini digunakan untuk benda-benda dari kaca, gelas, petri, tabung Erlenmeyer. Tidak boleh bahan yang terbuat dari karat ataupun plastik. Yang terakhir ada insinerator, di mana insinerator ini bahan-bahan infeksius seperti jarum bekas, suntikan yang ditampung dalam safety box, biosert, darah dilakukan sterilisasi dengan menggunakan insinerator. Yang kedua ada pemanasan basah. Pemanasan basah merupakan pemanasan dengan tekanan tinggi. Contohnya adalah dengan menggunakan autoclave. Autoclave ada dua, autoclave manual dan juga autoclave digital. Sterilisasi menggunakan autoclave manual tidak dapat ditinggal dalam waktu lama. Autoclave manual setelah suhu mencapai 121 derajat Celcius, setelah 15 menit, jika tidak dimatikan maka suhu akan terus naik, air dapat habis dan dapat meledak. Sedangkan autoclave digital, alat ini dapat diatur dengan suhu mencapai 121 derajat Celcius setelah 15 menit. Setelah suhu tercapai, maka suhu akan otomatis turun sampai mencapai 50 derajat Celcius dan tetap stabil pada suhu tersebut. Jika digunakan untuk sterilisasi media, suhu ini sesuai karena untuk membuat media diperlukan suhu 50-70 derajat Celcius. Pada radiasi ionisasi digunakan untuk mensterilisasi alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik spuit injeksi, atau sarung tangan sebelum digunakan. Contoh radiasi ionisasi adalah metode pada penggunaan microwave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar gamma high energy. Perkenalkan, nama saya Nia Rizka Rahmawati. Selanjutnya ada filtrasi. Metode ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radioisotop dan kimia toksik. Filtrasi yang berupa cairan dapat dilakukan menggunakan prinsip melewatkan larutan pada membran selulosa asetat atau selulosa nitrat. Sedangkan filtrasi berupa udara dapat dilakukan dengan menggunakan High Efficiency Particulate Air atau HEPA untuk menyaring organisme dengan ukuran yang lebih besar dari 0,3 mikrometer dari ruang biologi safety cabinet. Kemudian ada sterilisasi dengan metode kimia. Yang pertama menggunakan uap formaldehid atau hidrogen peroksida yang digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Yang kedua ada glutaraldehid bersifat sporisidal, yaitu membunuh sepa bakteri dalam waktu 3 hingga 10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa, karet, dan logam. Contohnya ada pada alat untuk bronkoskopi. Kultur mikrobiologi. Kultur mikrobiologi adalah suatu metode memperbanyak mikroba pada media kultur dengan pembiakan di laboratorium yang terkendali. Mikroba kultur atau kultur mikrobiologi digunakan untuk menentukan jenis dari organisme tersebut, kelimpahannya, atau keduanya. Ini adalah metode diagnostik utama dari mikrobiologi dan digunakan sebagai alat untuk menentukan penyebab dari penyakit infeksi dengan membiarkannya berkembang biak di medium tertentu. Adapun macam-macam media kultur. Yang pertama ada media basal, yaitu media dasar
yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Beberapa contoh media basal antara lain nutrient growth dan kaldu pepton. Yang kedua ada media diperkaya atau enrich. Jenis media mikrobiologi yang satu ini merupakan media tumbuh yang berbeda. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus yang memudahkan peneliti dalam proses identifikasi. Media ini memiliki tambahan bahan kimia atau reagensia tertentu yang merangsang pertumbuhan mikroba sehingga memperlihatkan perubahan-perubahan yang spesifik. Contoh-contoh media diferensial mulai dari media triple sugar iron agar atau TSIA dan media sulfit indole motility atau SMI. Yang ketiga ada media selektif, yaitu media yang berisi senyawa-senyawa kimia yang secara selektif menghambat pertumbuhan beberapa mikroba tetapi tidak mikroba yang lain. Media ini digunakan untuk menyeleksi grup mikroba yang spesifik, menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki, serta berisi komponen atau kondisi yang menekan pertumbuhan beberapa prokariotik dan membiarkan mikroba yang diinginkan tumbuh. Misalnya seperti media McConkey yang menekan pertumbuhan bakteri gram plus dan merangsang pertumbuhan Enterobacteria. Perkenalkan, nama saya Ana Zakia. Saya akan menjelaskan tentang media diferensial dan bahan media. Media diferensial yaitu media yang berisi senyawa kimia sebagai indikator, biasanya dapat mendeteksi reaksi kimia yang terjadi selama pertumbuhan mikroba. Media ini memudahkan untuk mengenal koloni dari mikroba yang berbeda. Bahan media yaitu terdiri dari garam-garam anorganik, ada makro dan mikronutrien. Makronutrien yaitu terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Sedangkan untuk mikronutrien yaitu terdiri dari besi, mangan, zinc, boron, copper, dan molybdenum. Sumber karbon atau sumber energi berupa sukrosa atau galaktosa, dapat juga fruktosa, laktosa, galaktosa, maltosa, atau pati dengan konsentrasi 2-3%. Vitamin yaitu ada tiamin, piridoksin, dan asam niklotinat, dapat juga niacin, glisin, cyanocobalamin, asam folat, asam askorbat, riboflavin, dan lain-lain. Fitohormon atau ZPT yaitu zat yang sangat penting tetapi dibutuhkan dalam jumlah sangat sedikit, penting dalam pertumbuhan dan diferensiasi. Nitrogen organik yaitu berupa asam amino, glutamin, asparagin, dan adenin, dibutuhkan setelah terjadinya kalus. Tidak mutlak harus ada, tetapi kadang diperlukan untuk membantu mencerna protein. Asam-asam organik berupa sitrat, malat, suksinat, atau fumarat, yaitu membantu pertumbuhan sel-sel pada jaringan pada medium amonium sebagai sumber nitrogen. Substansi kompleks berupa protein hidrolisat, yeast ekstrak, malt ekstrak, dan zat organik tumbuhan seperti air kelapa, endosperm jagung, dan macam-macam jus buah-buahan. Dapat mempengaruhi pertumbuhan karena berperan sebagai tambahan variasi nutrisi.